Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA Sistem Reproduksi Manusia. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai organ reproduksi wanita. Setelah sebelumnya telah dibahas organ reproduksi pada pria. Secara peran, organ reproduksi pada wanita jauh lebih kompleks daripada pria. Jika organ reproduksi pada pria menghasilkan gamet dan hormon, tidak demikian pada organ reproduksi pada wanita. Tidak hanya menghasilkan gamet dan hormon saja, tetapi tubuhnya harus bersiap merawat janin dalam waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 9 bulan. Maka hal ini menjadi suatu alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ibu 3 kali daripada ayah. Anak-anakku yang ibu banggakan, kita lanjutkan pada pembahasan organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terbagi 2, eksternal dan internal. Ingat baik-baik ya, eksternal dan internal. Struktur eksternal wanita ada 2. Yang pertama ada klitoris, ada 2 set labia. Apa itu klitoris? Klitoris merupakan salah satu titik rangsangan seksual yang paling sensitif. Yang kedua, 2 set labia, yaitu labia mayor dan labia minor. 2 set labia ini mengelilingi organ vagina pada wanita. Kita lanjut ke organ internal wanita. Harap berkonsentrasi karena sedikit panjang daripada organ eksternal. Yang pertama, ovarium. Ovarium merupakan organ penghasil ovum atau sel telur. Ingat ya, ovarium merupakan penghasil ovum. Prosesnya disebut dengan ovulasi. Jadi ada ovum, ada ovarium, ada ovulasi. Ovarium dikenal sebagai penghasil gonad betina. Sama dengan testis, ada 2, yaitu di bagian kiri dan kanan, bentuknya seperti kacang almond. Yang kedua yaitu oviduk atau disebut juga dengan tuba fallopi atau saluran telur. Letaknya memanjang dari rahim menuju lubang yang berbentuk corong di setiap ovarium. Setelah ovulasi, ovum akan meninggalkan ovarium menuju tuba fallopi. Untuk apa dia menuju tuba fallopi? Dia akan menunggu untuk bertemu dengan sperma. Setelah bertemu dengan sperma, akan terjadi proses fertilisasi atau peleburan antara ovum dan sperma untuk membentuk zigot. Zigot ini nanti akan berkembang menjadi janin dan berkembangnya di bagian mana? Yaitu di bagian rahim. Yang ketiga, rahim atau dikenal dengan sebutan uterus merupakan organ tebal yang berotot dan dapat berkembang selama masa kehamilan untuk menampung janin maksimal sekitar 4 kg. Inilah organ yang disebut dalam Al-Quran sebagai tempat yang kokoh. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Mursalat ayat 21-23. Dan luar biasanya lagi, rahim ini tidak hanya disebut satu surat dalam Al-Quran, tetapi ada beberapa surat yang menerangkan tentang rahim. Kalian nanti bisa mencari di ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan rahim. Di dalam rahim, di bagian dalam terdapat endometrium. Endometrium ini kaya akan pembuluh darah. Makanya lapisan ini ketika terjadi menstruasi akan meluruh menjadi darah menstruasi. Di bagian organ reproduksi perempuan
Ada yang dikenal sebagai mulut rahim atau serviks. Bagian inilah yang sering terkena kanker serviks. Untuk itu, sebagai seorang wanita kita harus menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit tersebut. Yang keempat adalah vagina. Vagina merupakan organ yang berotot dan sangat elastis. Fungsinya adalah untuk memasukkan penis dan merupakan awal masuknya sperma, juga merupakan jalan lahir dan tempat keluarnya darah saat menstruasi. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah bagian-bagian utama organ reproduksi wanita. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, silahkan saksikan tayangan proses perjalanan sperma hingga terbentuk janin dan bagaimana prosesnya saat janin itu dilahirkan. Selamat menyaksikan. رأسك الذاكي أبثك كل أشواقي وأعشق عطر يمناك أمرغ في ثرى أروي الترب من دمعي ثرورا في محياك يا أمي Demikian tadi pembahasan reproduksi pada wanita. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti akan dijawab di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.